Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kejayaan kesuksesan hidupnya manusia di dunia hanya dalam agama yang sempurna, yakni mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun saja di atas dunia ini, jika dia mau bahagia untuk sementara dan bahaya untuk selama-lamanya di akhirat nanti, ada awal tapi tidak ada akhir. Tidak ada jalan yang harus kita buat, yang kita kerjakan, yang kita perhatikan, kecuali ikut perintah Allah dan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi telah berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan telah menjadi contoh suri teladan mereka di atas dunia ini bagi orang-orang yang menghendaki kebahagiaan pula sebagaimana kebahagiaan mereka dahulu. Sahabat Nabi telah memiliki sifat-sifat sehingga mereka mendapatkan petunjuk, sehingga mereka mendapatkan jalan, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang bahagia untuk kehidupan sementara dan bahagia untuk di akhirat selama-lamanya. Untuk itulah mereka memiliki sifat-sifat yang sama sifat mereka miliki dan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari sampai hayat mereka. Yang pertama, mereka memiliki kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat iman. Siapa yang mengucapkan kalimat ini pasti diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala. Apabila mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah di akhir kematiannya, mutlak dia akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahwa kalimat ini senantiasa dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita kerjakan bernilai la ilaha illallah. Mata melihat bernilai la ilaha illallah. Mendengarkan pembicaraan yang bernilai la ilaha illallah. Melangkahkan kaki ke mana saja bernilai la ilaha illallah. Semuanya memberikan manfaat dalam kehidupan yang sementara ini. Untuk itulah orang-orang yang diberikan kekuatan atau diberikan kehidupan di akhirat, maka insya Allah dia akan bahagia untuk kehidupan mereka. Untuk itulah umat Islam yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun mereka masuk dalam neraka, tapi dia akan janjikan keluar dari neraka dan diberikan surga 10 kali lipat dunia. Meskipun kedengarannya, memikirkannya untuk sementara sekarang luas, tapi sungguhnya itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi telah sampaikan bahwa dunia ini hanya seperti tangan dicelupkan ke air laut, lalu ditarik tangan itu, tetesan itu yang menetes adalah dunia, dan sisanya adalah akhirat semua. Untuk inilah kita berusaha agar supaya kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khususnya masih hidup dan sampai pun nanti di akhir kematian kita. Demikianlah kalimat la ilaha illallah yang harus terhunjam dalam hati kita sampai kita mati dan mampu melahirkan kalimat la ilaha di akhir kehidupan kita. Kemudian Muhammad Rasulullah adalah Muhammad itu adalah utusan Allah, mengakui bahwa kejayaan kesuksesan hidupnya manusia di dunia ini tidak ada jalan yang harus kita lakukan kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya. Sunnah Rasulullah ada 3, yaitu surah, sirat, dan sarirah.
surah gambarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mau ikut kepada Rasulullah, Rasulullah telah sampaikan, man tasabba biqaumin fahuwa minhu. Siapa mencontoh-contohi suatu kaum, maka dia tergolong dengannya. Untuk itulah kita telah mengikuti Rasulullah dengan amal-amal sunnahnya, mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi kembali. Tidak ada amalan yang kita buat kecuali bernilai Muhammad Rasulullah. Amalan kita bernilai sunnah. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya ini bagaimana kita tampakkan dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul Allah akui bahwa kita ini adalah pengikut Rasulullah yang murni. Untuk itulah kita mengambil jalan yang kedua, yaitu dakwanya Rasulullah. Dakwanya Rasulullah adalah dakwah di mana setiap orang paling tidak mampu untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini bisa dilakukan dengan jalan istimaiyah, yaitu dengan berkumpul-kumpul rombongan-rombongan di mana kita berada di tengah-tengahnya menyampaikan kepada mereka. Kemudian dakwah umum dimanapun kita berada, apa di lapangan, di pasar, di mobil dan lain sebagainya, kita senantiasa mendakwakan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan hidayah asbab karena apa yang kita sampaikan kepada mereka. Begitu pula kita dakwah khusus kepada pemerintah, mulai dari Pak RT, Pak RW, kemudian ke Pak Camat dan ke selanjutnya. Demikian. Kemudian dakwah umumi infiradi, dakwah di mana kita buat antara satu orang dan orang lain, kita bertemu menyampaikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan terhunjam di dalam salatnya, yaitu salat adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat khusyuk wal wudu, salat yang dibuat dengan penuh tertib, tempat dan waktunya. Tempatnya di masjid, awal waktu berjamaah, di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bagaimana salat yang dibuat dengan dua bentuk, lahir dan batinnya. Lahir dan batin. Lahirnya kita perbaiki bacaan-bacaan, doa-doanya, rukuknya dan lain sebagainya. Sampai dengan batinnya seakan-akan kita salat melihat Allah, jika tidak yakin bahwa Allah melihat saya. Begitulah perilaku yang harus kita buat, sehingga setiap perbuatan yang kita buat itu, apa yang kita kehendaki setiap harinya, setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, maka kita senantiasa libatkan Allah untuk melaksanakan salat 2 rakaat, memohon dan meminta kepada Allah semoga Allah SWT berikan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Demikianlah daripada salat ini kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT jauhkan daripada sifat kemungkaran.